6 bulan sebelum gue mulai magang, gue ngelakuin eksperimen kecil yang mungkin kedengaran agak nekat. Gue ngontak 200 kakak tingkat lewat LinkedIn buat nanyain hal terkait pengalaman magang mereka. Memang udah 3 tahun lalu dan hasilnya waktu itu 100 orang ngebales. Walaupun hasilnya udah gak terlalu relevan, tapi tetap ada satu pola yang konsisten, yaitu mereka yang pernah ikut organisasi atau kepanitiaan, utamanya yang punya posisi leadership sebelumnya, cenderung dapat tempat magang di perusahaan yang namanya banyak dikenal orang, atau bahasa kerennya perusahaan bonafit. Gue sadar kalau magang ini bukan cuma soal nasib-nasiban, tapi soal gimana kita ngebangun daya tawar jauh sebelum kita apply ke sana. Mungkin beberapa lu ngerasa panik gitu karena ngerasa udah telat. Tapi tenang aja, walaupun tahun-tahun sebelumnya lu gak ikut organisasi atau kepanitiaan apapun, tenang dulu. Karena lu masih punya cara lain buat tunjukin kapasitas lu. Lu masih bisa ikut bootcamp atau mungkin bisa bikin inisiatif sendiri. Selain itu juga sekarang udah mulai ada lowongan-lowongan volunteer dan hal-hal lain gitu. Bahkan pengalaman lu jualan pun bisa jadi bahan untuk menunjang lu dalam nanti apply buat magang. Intinya HR recruiter itu pengen tahu gitu, apa sih skill relevan yang terkait sama posisi yang lu lamar. Mereka cari bukti kalau lu bisa nyelesain suatu masalah. Kalau lu gak punya panggung dari kampus, ya bikin panggung sendiri atau cari panggung di luar kampus. Jangan sampai ketakutan lu sekarang gitu karena kurang pengalaman malah bikin lu berhenti nyoba gitu. Nanti malah jadi siklus gitu. Lu minder jadi gak ngelakuin apa-apa, jadi gak bisa apa-apa. Satu hal juga yang jarang dibahas sama mahasiswa terkait magang adalah soal kecocokan budaya. Kita seringkali cuma ngejar nama besar perusahaan tanpa mikir, gue bakal cocok gak ya di sana? Ini bukan cuma soal tempat magang bagus atau jelek. Menurut gue label kayak gitu terlalu dangkal lah. Tapi soal kesesuaian antara budaya mereka dengan toleransi lo. Misalnya, seberapa cepat sih alur kerja di sana? Seberapa fleksibel sih job desk-nya? Apakah ada value tertentu yang perlu diperhatiin? Misalnya, etos kerja tinggi, atau religius, atau open-minded, atau hal apapun itu. Juga, aktivitas kantor macam apa di luar urusan kerja? Kayak gimana jenisnya? Apakah ada event-event tertentu di luar jam kantor yang harus kita datengin? Semua detail kecil ini bakal nentuin seberapa puas lo nantinya sebagai pemagang. Sebelum lo apply, riset dulu deh. Cari tahu dari orang yang udah pernah ke sana. Syukur-syukur dari alma mater atau sejurusan yang sama. Lo harus tahu batas toleransi lo tuh ada di mana supaya nantinya ketika lo udah magang di sana gak di tengah-tengah ngalamin mental breakdown. Cuma gara-gara salah pilih lingkungan yang sebenarnya bisa dicegah. Terus pas lo udah berhasil masuk dan mulai magang, posisikan diri lo sebagai pembelajar yang gak muluk-muluk. Lakuin segala sesuatu dengan mindset ingin tahu, penasaran. Tanya kenapa prosesnya begini, terus apa tujuannya begitu. Tapi ingat, tetap sopan gitu. Dan lihat situasi juga, kira-kira lo dibolehin gak, lo di welcome gak untuk melakukan hal itu. Dan jangan lupa juga dengan hak-hak lo. Syukur-syukur kalau lo dapet lingkungan yang bolehin lo buat belajar banyak hal dan memenuhi hak-hak lo dengan penuh gitu. Tapi kalau ternyata di tempat magang lu itu kaku atau bahkan relatif toksik, lu cuma diminta untuk ngelakuin tugas yang gak masuk akal gitu, jangan nyerah di sana. Gunain waktu di luar jam magang buat mempelajari hal yang emang lu butuhin dan relevan buat karir lu nanti ke depannya. Ingat, lu tetap punya kuasa atas pertumbuhan lu sendiri, walaupun gak sepenuhnya. Setelah ini bagian paling krusial. Maksimalin pengalaman magang lu buat jadi bahan jualan lu pas cari kerja nanti ketika sudah lulus. Caranya, catat semua kerjaan lu beserta output atau dampaknya dan kesalahan lu beserta cara lu memperbaikinya. Jangan cuma tulis kayak gue hari-hari ngurusin berkas, oh waktu itu gue sempat salah nih, sempat blunder gitu. Tapi cari tahu gitu, tulis secara lebih detail gitu. Waktu itu gue ngurus belasan dokumen gitu dengan tingkat akurasi 100%. Makin jelas metrik angka yang lu pakai, makin bagus lu di mata rekruter. Makin kelihatan lu tahu apa yang lu kerjain. Terus ketika blunder, apa yang bisa lu ambil dari sana. Ketika lu ngalamin mental block selama magang misalnya, ataupun setelah magang, atau ketika nulis ini, ingat tarik napas, jeda sejenak untuk mundur sedikit
ngelihat perspektif dari yang lebih luas. Magang ini cuma satu cuilan kecil gitu dari buku karir lo. Jangan sampai satu project berantakan bikin lo ragu sama karir lo di masa depan. Masa depan lo insya Allah masih panjang. Setelah magang selesai, perjuangan lo belum beres. Jaga hubungan baik lo sama atasan dan rekan kerja lo. Karena mungkin lo bakal butuh rekomendasi mereka pas nanti cari kerjaan full time. Terus juga lo juga boleh mempertimbangkan untuk mempertahankan hubungan pertemanan atau relasi sama orang-orang yang bukan cuma pintar tapi yang attitude-nya emang bagus. Karena siapa tahu nanti jalur lo beririsan sama mereka sebagai profesional. Dan setelah magang, jangan nunda buat update CV dan portfolio lo. Karena nanti semakin ditunda semakin lupa detailnya. Refleksikan juga tentang pengalaman lo. Mana bagian yang beneran lo nikmatin, mana yang ternyata nggak selaras sama tujuan atau nilai lo. Gunain pengalaman magang lo buat mengupdate aspirasi karir juga. Jangan cuma CV dan portfolio, tapi aspirasi. Aspirasi karir itu bukan cuma lo pengen kerja di mana nantinya, tapi soal kesempatan pengembangan diri macam apa yang pengen lo kejar terus. Gue Rian, posisi gue saat ini yang gue dapetin, ini terjadi karena atasan gue waktu magang ngerekomendasiin gue ke atasan gue sekarang. Menurut gue, magang itu adalah kayak studio musik gitu. Jadi banyak alat musik yang bisa gue coba, genre yang bisa gue mainin gitu. Kira-kira gue bisanya apa, cocoknya apa. Jangan takut juga buat salah, tapi bukan berarti kita bebas bikin kesalahan berulang. Pastiin tempat magang ini jadi tempat kita belajar banyak. Kalau lo mau mulai ngerapin strategi magang lo dari sekarang, gue juga nyiapin resource yang bisa lo pakai di kolom deskripsi. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap semangat, tetap intensional, dan jangan lupa buat tetap kenyal di berbagai situasi. Sampai ketemu di video minggu depan. Stay elastic and keep learning.